Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang sangat inspiratif. Film ini berasal dari Thailand ya guys. Dari film ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan pastinya akan membuat jiwa pemulas kalian bergetar. Film ini berjudul The Billionaire, menceritakan perjuangan seorang pemuda untuk melunasi hutang kedua orang tuanya. Namun pada akhirnya membuatnya menjadi miliarder di usia 19 tahun. Ya, daripada berlama-lama dan membuat kalian jadi penasaran, kita langsung saja ke filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. dan jika sudah, kita langsung saja ke filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang bernama Top Itipat yang mendatangi bank. Ia mendatangi bank dengan bermaksud ingin meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4 miliar rupiah. Si pegawai bank pun tidak menghiraukannya. Kemudian, Top menjelaskan jika ia meminjam uang untuk memulai bisnis. Si pegawai bank pun meminta Top untuk menceritakan kenapa Top ingin memulai bisnis. Lalu dimulailah cerita film inspiratif ini. Diceritakan, Top masih duduk di bangku sekolah. Namun bukannya belajar, Top malah asik bermain game bersama salah satu temannya yang bernama Jack. Di dalam game tersebut, ada salah satu player yang ingin membeli item milik Top, dan ia berani memberi harga yang besar untuk item tersebut. Top pun menanyakan kepada Jack apakah ia harus menjual item miliknya tersebut. Jack pun menyarankan agar Top sedikit menahan barang agar mendapatkan harga yang besar. Setelah saling tawar-menawar, akhirnya item tersebut terjual dengan harga 12.000 baht atau sekitar 5.300.000 rupiah. Top pun meminjam rekening pamannya karena ia belum memiliki rekening sendiri. Akhirnya Top bisa mengambil uang dari game pertama miliknya. Semenjak itu, Top semakin gemar jual beli item hingga uangnya terkumpul banyak. Bahkan, hasil dari jual beli item di game tersebut, Top bisa membeli mobil pertamanya di usia yang masih muda. Namun di usianya yang masih sangat muda, dan dengan uang yang banyak, menjadikan Top sombong dan gemar menyelesaikan segala sesuatu dengan uang. Hal itu dibuktikan saat Top menyuap penjaga sekolah agar ia bisa memarkirkan mobilnya di area khusus kepala sekolah. Capsek pun memanggil Top ke ruangannya dan memarahi Top. Namun dengan culangungnya, Top malah ingin menyuap kepala sekolahnya. Jelas, Pak Capsek menolaknya dan membanding-bandingkan Top dengan kakaknya yang cerdas dan tidak suka bertingkah culangung. Top jadi pusat perhatian di sekolahnya. Namun hanya ada satu wanita yang menjadi perhatian Top, yaitu Lin. Malam harinya, Top dan Lin mencari jajanan di pasar malam, dan Top dengan watadosnya memarkirkan mobilnya di tengah jalan. Jelas, hal itu pun membuat jalanan menjadi macet. Bahkan, Lin disue-suekan oleh salah seorang kakek. Singkat cerita, Top pun pulang ke rumahnya larut malam, dan ia menyuruh pamannya untuk memasukkan mobilnya dan menyuruh pamannya untuk tidak membuat kebisingan. Namun, pamannya yang tidak mengerti menggunakan mobil pun malah membuat kebisingan, dan hal itu pun membuat kedua orang tuanya bangun. Ayah ibunya pun memarahi Top dan menanyakan dari mana uang yang Top hasilkan. Top pun menjelaskan jika uang yang ia hasilkan selama ini adalah dari bermain game. Namun, kedua orang tuanya tidak mempercayainya dan malah menuduh Top bermain judi. Singkat cerita, Top kini telah lulus SMA dan ia sedang testing untuk masuk kuliah negeri, namun selalu saja gagal. Dan sembari mengisi waktu luang, Top berencana membuka toko rental PS. Lantas, ia pun membeli beberapa PS. Top menawar PS tersebut ke si penjaga, namun si penjaga tersebut sangat susah untuk ditawar. Akhirnya, Top pun mengeluarkan jurus jitu para pembeli. Sesampainya di rumah, Top ditanyai oleh ibunya tes kuliahnya. Top pun memberitahu ibunya jika ia akan kuliah di kuliah swasta. Ayah ibu pun berdebat agar ayahnya mau membiayai Top kuliah di swasta. Top pun kembali ke kamarnya dan melihat tabungannya yang semakin sedikit. Tidak berhenti di situ saja, akun gamenya pun terbanet karena Top melakukan kecurangan. Top pun memikirkan cara bagaimana menghasilkan kembali uang. Lantas, ia kembali ke toko game dan membeli 50 item unit DVD. Top mempresentasikan terlebih dahulu DVD miliknya, namun ternyata DVD miliknya mengalami kerusakan.
Lalu Top pun kembali ke toko dan berniat mengembalikan semua DVD yang telah ia beli. Namun si penjaga tersebut tidak menerima kembali DVD yang telah dibeli dan ia mengatakan jika DVD bajakan tidak memiliki garansi. Top pun dibuat marah dan ia tidak sengaja memecahkan kaca di sana. Hal itu pun membuat si penjaga toko marah besar. Di perjalanan pulang, Top melihat ayahnya berjalan kaki pulang kerja. Ia pun mengajak ayahnya untuk pulang bersama. Ayahnya pun mengatakan kepada Top jika membuka usaha itu tidak mudah dan akan mengalami banyak kegagalan. Ayahnya pun menyuruh Top untuk kuliah saja dan ia mau membiayai Top untuk kuliah. Namun, Top yang memiliki jiwa mandiri jelas menolak pemberian ayahnya tersebut dan ia akan berkuliah dengan uangnya sendiri. Top pun mencuri jimat keluarganya dan menggadaikannya senilai 100.000 baht atau 45 juta rupiah. Uangnya pun ia gunakan untuk membiayai kuliahnya. Namun saat jam pelajaran, ia sering merekam dosennya dan ia keluar untuk melihat Lin yang sedang latihan teater. Lin yang sedang latihan pun melihat Top yang sedang menontonnya. Ia pun segera menghampiri Top dan berkata, "Aa geningan ka dieu, kumaha acting neng tadi, alus teu a?" Top pun menjawab, "Kamu nanya." Top pun mengajak Lin untuk keluar dan mencari gorengan. Namun, Lin menolaknya karena ia masih ada jadwal latihan teater. Top pun mencari makanan sendirian. Namun di perjalanan, ia melihat plang bertulisan Food Esco. Ia pun menghampiri tempat tersebut dan melihat mesin-mesin yang bekerja untuk membuat makanan. Top sangat kagum melihat mesin-mesin yang membuat makanan. Namun pandangannya tertuju ke mesin pembuatan kacang. Ia pun menyewa mesin tersebut dengan harga 50.000 baht. Karena Top ingin memulai bisnis jualan kacang. Namun ayahnya mengatakan jika di pasaran mesin tersebut disewakan 30.000 baht saja. Singkat cerita, malah pun poek. Top bermimpi didatangi oleh Dewi Keberuntungan dan ia memberikan Top kacang. Apakah ini sebuah pertanda baik? Kita lihat saja. Singkat cerita, Top jadi sering ikut kelas bisnis. Namun, ia lebih sering mensurvei lapangan dan menyuruh kawannya untuk merekam materi yang dosennya เจ็ก terangkan. ทำไมต้องแช่น้ำขนาดนั้นน่ะแล้วจากนั้นไงต่ออ่ะเจ็ก ก็คั่วกันครับ โอ้ยเจ๊นี่ตั้งแต่ผมดมมานี่ร้านเจ๊หอม Top menyuruh keluarganya untuk mencoba kacang buatannya dan hasilnya rasanya pun enak. Bahkan salah seorang tamu pun memuji kacang buatan Top. Kini Top menyewa lapak di salah satu mall untuk mulai bisnis baru miliknya. Ia dan dibantu pamannya menyiapkan perlengkapan untuk jualan. Di tengah rapi-rapi, si paman mengeluarkan patung Dewi Keberuntungan. Awalnya Top menyuruh agar paman tidak memakai benda seperti itu. Namun, ia kembali teringat mimpinya yang didatangi oleh Dewi Keberuntungan. Namun di hari pertama jualannya, dagangannya sangat sepi. Top menyuruh pamannya untuk berteriak dan menawarkan dagangannya untuk menarik para pembeli. Ia pun mengajari pamannya tersebut. นี่อร่อยครับ ดีแล้วลู ค ก รับ ดี เกาลั แล้ ด ว อร่อยครับ ดี ครับเกาลัดครับ เกาลัดนี่ ออกมือกวักมือเรียกด้วย เกาลัดทางนี้อร่อยครับรสชาติแบบเยาวราชครับเกาลัดครับ Singkat cerita, ia mengantar Lin belanja perlengkapan drama. Namun di sana, Top mensurvei hal apa saja yang bisa menarik para pembeli. Tidak lama kemudian, paman Top menelpon jika jualannya tidak laku sama sekali. Dan di saat bersamaan, Lin meninggalkan Top karena ia mengira Top sedang berselingkuh. Top menjelaskan jika yang menelponnya adalah pamannya. Namun seperti betina pada umumnya, Lin tidak mempercayai Top. Memang ya wanita. Lin menyuruh Top untuk menunggunya karena ia ingin pergi ke toilet dahulu. Di sana, ia melihat orang yang meminta sumbangan dan ramai sekali orang yang berdonasi. Ia pun mengetahui jika lokasilah yang paling penting. Lantas, ia meminta ke staf toko untuk pindah ke dekat pintu utama. Si pegawai toko pun menyetujuinya.
Saat Top sedang melaksanakan ujian, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Bu dosen pun menyuruh agar Top mematikan HP-nya, karena jika ia mengangkat telepon tersebut, maka ia akan didiskualifikasi karena dianggap melakukan kecurangan. Dan ternyata yang menelponnya adalah pamannya. Top pun bimbang antara mengangkat telepon dari pamannya atau melanjutkan ujian. Namun pada akhirnya, Top memilih untuk mengangkat telepon dari pamannya. Dan ternyata jualan Top di hari itu sangat laku keras. Top pun mulai memikirkan untuk membuka cabang. Si paman pun menasihati Top untuk tidak terburu-buru. Terlebih lagi, jualan mereka baru laku hari itu saja. Namun, Top dengan keberaniannya menyewa kembali mesin pembuat kacang dan memiliki beberapa karyawan. Lin datang dan menyuruh Top untuk fokus kuliah dulu. Namun, Top kekeh ingin melanjutkan usahanya. Singkat cerita, uap dari mesin kacang Top membuat langit-langit mall menjadi kotor. Top pun diperingati oleh manajer mall untuk segera membersihkan langit-langit tersebut. Dan jika tidak, maka mall akan memutus kontrak dengan Top. Top dengan ditemani ibunya pun membersihkan langit-langit mall sampai malam. Hingga pada akhirnya, satpam pun datang dan menyuruh Top untuk segera membereskan barang-barangnya. Dikarenakan mall yang sudah tutup. Dikarenakan pekerjaannya yang belum selesai, Top pun menyuap satpam tersebut berharap diberi waktu tambahan. Namun si petugas tidak mau menerima uang suap dari Top. Bahkan ia menyuruh agar ibunya memberikan pelajaran sopan santun dan tanggung jawab. Top pun pulang sambil kesal. Namun dari belakang, ibunya mengatakan jika ibu dan ayah akan pergi ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Namun Top marah kepada ibunya karena ibu dan ayahnya tidak berunding bersama Top. Top juga berkata jika ia akan berusaha untuk melunasi hutang milik ayahnya. Top berpamitan dengan kedua orang tuanya karena ia memutuskan untuk tinggal di Thailand dan bekerja keras untuk melunasi semua hutang orang tuanya. Namun Top diputus kontrak oleh mall dan ia tidak bisa berjualan kembali. Top pun depresi. Tidak berhenti di situ saja, ia juga melihat jika rumahnya disita oleh bank karena ayahnya yang sudah tak sanggup membayar hutang-hutangnya. Top pun keluar sejenak untuk menghilangkan stresnya. Namun di sana, ia bertemu dengan Lin yang sedang berjalan-jalan bersama teman-temannya. Lin pun marah dan mendorong Top karena sudah lama tak mendapatkan kabar darinya. Top pun memeluk Lin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Singkat cerita, Top mengantar pulang Lin, dan Lin menyuruh agar Top kembali mendaftar kuliah. Top pun menuruti Lin untuk mendaftar kuliah kembali. Kemudian, Lin memberikan cemilan rumput laut yang ia beli dari luar kota. Top pun sangat menyukai rumput laut tersebut, dan dari sana terlintas dalam pikirannya untuk membuat usaha rumput laut. Top mendatangi Reset Pangan untuk menanyakan agar makanan dalam kemasan tidak cepat basi. Si ibu pun menjelaskan jika Top harus mengemas makanan dan membuang semua oksigen dalam kemasan agar tidak cepat basi. Top menjual semua mesin kacangnya dan uangnya ia gunakan untuk membeli beberapa kardus rumput laut. Namun sekian banyak rumput laut yang digoreng, tetap saja rasanya tidak enak hingga rumput laut pun hampir habis. Tapi Top tidak putus asa. Lantas ia menjual semua komputer yang ia miliki untuk membeli rumput laut. Pamannya pun menyarankan agar Top menyusul kedua orang tuanya saja. Namun Top mengatakan kepada pamannya jika ia telah sejauh ini, dan ia juga bilang apa yang telah kita mulai maka harus kita selesaikan. Tidak lama kemudian, Lin menelpon dan mengingatkan Top jika hari ini adalah hari pendaftaran kuliah. Top pun segera bergegas untuk mendaftar kuliah. Singkat cerita, saat Top pulang dari mendaftar kuliah, ia tidak melihat keberadaan pamannya. Top pun mencari-cari pamannya tersebut, dan ternyata pamannya tergeletak bersimpah darah. Ia pun segera membawa pamannya ke rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit, ia menggoreng semua rumput laut itu sendirian. Namun rasanya tetap tidak enak. Hingga pada akhirnya rumput laut pun habis. Tapi keberuntungan masih memihak kepada Top. Ia menemukan sisa rumput laut yang tergeletak di lantai. Dan saat digoreng ternyata rasanya enak. Ternyata rahasianya ada di pengembunan. Di sisi lain, Lin berusaha menghubungi Top, namun tidak bisa. Di keesokan harinya, Top menjenguk pamannya yang sedang terbaring di rumah sakit. Top pun menyuruh pamannya untuk mencicipi rumput laut yang telah ia goreng. Dan alhasil, si paman pun menyukainya. Dan ia pun kagum atas kegigihan Top. Singkat cerita, Top sudah mampu berjualan rumput laut lagi.
Bahkan dagangannya sangat ramai sekali pembeli. Target Top untuk mendapatkan 1 juta baht setahun pun tidak sulit. Tidak lama kemudian, kedua orang tua Top menelpon dan menanyakan kabar Top. Namun di tengah-tengah pembicaraan, Top menanyakan kepada ayahnya sebenarnya berapa hutang ayahnya tersebut. Dan si ayah pun mengatakan jika hutangnya sebesar 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Top pun pulang dan membereskan rumahnya sebelum disita oleh bank. Dan saat membereskan rumah, ia menemukan obat tidur di balik foto ibunya. Sekarang Top hanya bisa melihat teman-temannya berkuliah dan ia telah dikeluarkan dari kuliahnya karena sering bolos. Di malam hari, Top mendengarkan rekaman dosennya yang sedang mengajar. Namun saat ia sedang asik mendengarkan dosennya saat mengajar, tiba-tiba Walkman-nya mati. Ia pun membeli batu baterai di minimarket bernama 7-Eleven. Sepulangnya dari 7-Eleven, Top mendapatkan ide untuk bekerja sama dengan 7-Eleven. Di keesokan harinya, Top langsung menghubungi kantor 7-Eleven dan mengajak untuk bekerja sama. Top pun mendatangi kantor 7-Eleven dan di sana ia melihat seorang bapak-bapak yang sedang belajar mempresentasikan barang dagangannya. Top pun berlatih mempresentasikan barang dagangannya di kamar mandi. ผมเนี่ยจะลองขายกลยุทธ์แบบป่าล้อมเมืองเหมือนที่เซเว่นทำอยู่นะครับคุณเราได้มาร่วมมือกันผมเชื่อว่าเราจะก้าวไปด้วยกันครับ Setelah sekian lama, Top akhirnya bertemu dengan Ibu Pu. Ia pun segera mempresentasikan barang dagangannya. Namun Ibu Pu mengatakan jika barang dagangan Top terlalu mahal dan kemasannya terlalu besar untuk dijual di 7-Eleven. Ibu Pu menyuruh untuk Top pulang saja. Di rumah Top, Lin datang dan melihat jika rumah Top telah disita oleh bank. Lin pun memujuk Top untuk kembali berkuliah dan ia akan meminta kedua orang tuanya untuk membantu biaya kuliah Top. Namun di sini Top menolaknya karena ia tidak mau merepotkan orang lain. เองได้เราจะทำให้ได้ได้ยินนะ Top อย่ามาคุยนะTop เราแค่เป็นห่วงTopว่าเราผิดเหรอ ถึงกลับบ้านเถอะ Di sisi lain, Top merasa sedih karena ia terlalu kasar kepada Lin. Singkat cerita, Top kembali mendatangi kantor 7-Eleven dan kini ia telah merombak rumput lautnya menggunakan kemasan yang lebih kecil. Namun kali ini kesabaran Top lebih diuji dengan kelakuan Ibu Pu yang sok sibuk. Top pun menyerah karena ia sudah terlalu lama menunggu Ibu Pu. Top juga meninggalkan makanannya di lift. Beruntung makanan tersebut diambil oleh salah satu pekerja di sana dan ia sangat menyukainya. ท็อปอาจจะโง่ก็ได้นะ บอกมา Top pun kembali dipanggil oleh 7-Eleven dan ditawarkan kerjasama. Kini Top harus bisa membuat 72.000 bungkus rumput laut dalam jangka waktu 2 bulan. Itu sebabnya Top mendatangi bank di sen awal tadi. Ia bermaksud untuk meminjam sejumlah uang yang cukup besar untuk membuat pabrik dan menyewa beberapa karyawan. Namun, bank tidak bisa meminjamkan uang kepadanya dikarenakan usia Top yang belum mencukupi persyaratan. บ้านกรุงเทพตึกแถวสมุทรปราการก็เตรียมขายพี่ขอโทษนะ Namun Top tidak menyerah begitu saja. Ia menjual mobilnya untuk dijadikan modal. Dan apabila ini gagal, maka Top sudah kehilangan semuanya. Top dan pamannya berniat mengubah gudang bekas orang tuanya menjadi sebuah pabrik. Ia pun membeli beberapa perlengkapan untuk membuat pabrik rumput laut. Pada saat di stasiun, ia melihat Lin bersama teman-temannya. Namun ketika kereta datang, ternyata Lin memasuki kereta tersebut dengan pacar barunya. Saking nyeseknya melihat Lin yang sudah memiliki pacar baru, Top sampai lupa untuk masuk ke dalam kereta. Top mulai merombak gudangnya menjadi pabrik, hingga pada akhirnya hari infeksi pun tiba. Pada saat pengecekan, Ibu Pu menemukan beberapa kekurangan di pabrik. Namun Top berusaha meyakinkan Ibu Pu jika ia akan memperbaiki semuanya. Sebelum pulang, paman Top menyuruh agar Top menyuap petugas inspeksi, berharap Top bisa diluluskan. Namun kini Top telah berubah. Ia tidak mau lagi menyuap orang untuk tujuan tertentu. Si paman pun bangga kepadanya. Beberapa hari kemudian, email dari 7-Eleven pun masuk. Namun sialnya saat pencetakan tinta printer habis dan tulisannya pun sulit untuk dibaca.
Pamannya menyuruh Top untuk membacanya di bawah sinar matahari, dan ternyata Top disetujui untuk bekerja sama dengan 7-Eleven. Singkat cerita, saat hari pengiriman, Top ternyata kesiangan karena kelelahan. Itu artinya Top kerja keras. Ia pun memeluk pamannya itu dan berterima kasih karena telah menemaninya sejauh ini. ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จอะผมจะไม่ดันทุลังอีก Top pun berpacu dengan waktu mengantarkan pesanannya ke gudang 7-Eleven. Namun ternyata Top telat 1 jam dan kepala gudang tidak mau menerimanya. Namun Top memohon dan mengatakan jika pekerjaannya baru selesai jam 5 subuh tadi. Kepala gudang pun menyetujuinya karena ia melihat hidung Top yang berdarah sinar matahari pagi dan menelpon kedua orang tuanya. Dan ia mengatakan jika kini mereka bisa pulang. Dan film pun tamat. Dijelaskan juga di akhir film, setelah Top bekerja sama dengan 7-Eleven, akhirnya ia bisa melunasi semua hutang orang tuanya. Dan kini Top mempunyai kekayaan senilai 450 miliar di usianya yang masih sangat muda. Gimana filmnya? Bagus sekali bukan? Berawal dari keluarga yang terlilit hutang, Top berusaha untuk melunasi hutang semua orang tuanya. Top jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, kemudian bangun lagi, dan pada akhirnya ia bisa melunasi hutang orang tuanya. Bahkan ia menjadi miliarder di usianya yang sangat muda. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah takut untuk terjatuh, karena mereka yang tidak pernah memanjatlah yang tidak akan jatuh. Jangan takut untuk gagal, karena orang yang tidak berani melangkahlah yang tidak pernah gagal. Dan jangan takut salah, karena di kesalahan yang pertama, kita akan mendapatkan pengetahuan untuk mencari jalan benar pada langkah kedua. Kegagalan merupakan hal yang pasti dalam kehidupan. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah mendapatkan kegagalan, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa mengatakan ingin menyerah. Saya Iqbal, terima kasih telah menonton video sejauh ini. See you next video. Bye-bye.